ada ya yang orang yang ketika dia punya problem psikologis terus kayak mahnya kumat. Nah, mah kumat itu biasanya efeknya akan ke sering pusing, mual, kemudian tidak punya nafsu makan ya otomatis karena. Nah, itu berlangsung lebih atau ketika masalah itu sudah hilang tapi tetap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Motivatalk, persembahan dari Motiva Consulting. Saya Faza Fitri Fadlia sebagai MC pada podcast kali ini. Dan di sini di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Bu Wenika Agustitia, MC Psikolog KGA. Gimana kabarnya Bu Wen? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah ya Bu, sehat. Oke Bu, di sini kita akan ngobrol-ngobrol diskusi tentang psikosomatis. Mungkin di sini teman-teman sudah pernah mendengar ya psikosomatis itu seperti apa. Ketika sakit gitu ternyata bukan fisik, ternyata dari pikiran-pikiran, dari faktor-faktor psikologis. Oke Bu, menurut Bu Wen sendiri sebenarnya psikosomatis itu apa sih Bu? Psikosomatis ini kan secara umum orang tahu seperti tadi Mbak saya jelaskan. Penyakit yang disebabkan karena gangguan secara psikologis. Nah, tetapi sebenarnya ada pengertian lain juga tentang psikosomatis. Jadi selain karena gangguan psikologis yang menyebabkan sakit fisik, itu juga karena sudah punya penyakit tetapi kemudian bertambah parah karena kondisi psikologisnya memburuk. Nah, kadang-kadang orang itu mikir, aku psikosomatisnya apa ya? Ada kan orang yang psikosomatisnya itu sakit perut. Jadi ada yang sakit perut, terus ada yang sakit kepala, ada yang mual, ada yang pinggangnya sakit atau kakinya tiba-tiba sakit tanpa jelas apa sesuatu penyebab yang jelas. Itu sebenarnya juga psikosomatis. Jadi tidak melulu yang kalau misalnya kadang-kadang kan kita gini ya. Kalau mau ujian suka mulus-mulus ya, iya, sakit perut gitu. atau mual itu sebenarnya psikosomatis loh. Jadi cuma orang-orang nggak sadar bahwa itu psikosomatis, tapi tingkatannya masih ringan, belum terlalu mengganggu. Mungkin mengganggu tetapi tidak sampai menghambat aktivitas. Iya. Kalau untuk psikosomatis sendiri itu apakah berbahaya gitu Bu bagi individu? Kita kembali lagi ya tadi kan psikosomatis tadi ringan kayak mau ujian terus mules-mules itu tapi tetap masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Artinya begitu selesai ujian hilang sudah mulesnya. Itu tidak berbahaya. Tetapi yang berbahaya adalah ketika psikosomatis itu menetap. Jadi misalnya kan ada ya yang orang yang ketika dia punya problem psikologis terus kayak mahnya kumat. Nah, mah kumat itu biasanya efeknya akan ke sering pusing, mual, kemudian tidak punya nafsu makan ya otomatis karena. Nah, itu berlangsung lebih atau ketika masalah itu sudah hilang tapi tetap ada. Nah, dan itu akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi mungkin kalau pusing pastinya kan mau berpikir susah ya. Kemudian mau beraktivitas karena perutnya mual atau sakit akhirnya tidak bisa beraktivitas, menghambat aktivitasnya sehari-hari. Harusnya misalnya dia kalau ibu rumah tangga nih masak terus ngomong anak nyuci itu kan jadi terhambat, nggak bisa dilakukan. Kalau pusing sih masih bisa bekerja tapi nggak bisa mikir gitu ya. Nah, sehingga itu mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Nah, kalau sudah mengganggu gitu, otomatis kan aktivitasnya tidak berfungsi sebagai manusia normal seutuhnya kan. Nah, tapi yang lebih parah lagi kalau psikosomatis itu kemudian berakibat ke fisik. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Jadi kan kadang-kadang ya orang sakit mah, sakit mah. Kita ngambil yang mah ya, soalnya mah ini paling banyak sekali orangnya. Gitu. Mah, dia sudah sakit mah. Terus
diminumi karena dia nggak tahu kalau itu psikosomatis ya, diminumi obat mah, terus diminumi apa segala obat segala macam. Nah, karena sebenarnya tidak ada gangguan atau penyakit secara fisik, obat-obat itu seharusnya kan tidak perlu diminum. Nah, kadang-kadang ada juga yang sampai dilakukan tindakan. Jadi kayak misalnya operasi atau melakukan tindakan kayak penyayatan atau apa gitu kan. Biasanya kalau mah itu apa namanya yang dimasukkan kamera ke dalam apa itu kayak pokoknya kamera yang dimasukkan ke dalam itu lambung itu kan akhirnya dilihat itu. Nah, sejauh itu tidak ada luka, tidak ada sesuatu yang secara fisik terjadi, itu enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai ada luka atau karena dia stresnya berlebihan sehingga jadi luka, itu yang berbahaya. Karena kan secara fisiologis dia ada gangguan akhirnya gitu. Nah, seringkali orang-orang kayak gini nih akhirnya kayak psikosomatisnya kayak menetap terus ada gitu. Berkelanjutan. Ya. Itu yang berbahaya ya. Ya, karena kan mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Jadi psikosomatis itu sebenarnya wajar, tapi kalau berkelanjutan dan menetap itu perlu diwaspadai, berbahaya gitu. Betul sekali. Nah, yang bahaya juga itu kalau orang sudah punya penyakit degeneratif, kayak diabetes, darah tinggi, itu biasanya kalau dia kena psikosomatis, yang tadinya darah tingginya normal terjaga atau diabetesnya terjaga, tiba-tiba naik. Dan itu pastinya bahaya secara fisik ya. Gitu. Begitu. Jadi pikiran dan tubuh itu saling mempengaruhi ya. Betul. Nah, kadang-kadang kan gini kan kalau kita pikiran mempengaruhi tubuh, tetapi ada juga yang tubuh mempengaruhi pikiran. Nah, kan kadang-kadang kita yang ngerasa ya tiba-tiba kok aku mual ya. Jangan-jangan itu apa namanya? Mahku kumat, akhirnya gini kan, kok aku mual ya, padahal ini mungkin efek ketika kan kadang ada ya orang yang bangun tidur terus minum air dingin terus kayak mual kaget gitu, itu. Terus akhirnya dia kepikiran jangan-jangan mahku kumat ini. Kalau mahnya kumat, dia kan kepikiran, akhirnya pikirannya jangan-jangan mahku kumat nih, mahku kumat. Akhirnya karena dia berasumsi bahwa mahnya kumat, mah yang tadinya sebenarnya cuma kumat sedikit itu jadinya berkelanjutan. Jadi kayak dipelihara kan saling mempengaruhi ya. Pikiran mempengaruhi tubuh juga mempengaruhi pikiran. Seperti itu. Kayak mind body dualism gitu ya. Untuk gejala-gejala psikosomatis sendiri tuh seperti apa ya Bu? Kalau ditanya gejala pastinya ya, karena penyakit psikosomatis itu sebenarnya adalah penyakit yang menyerang bagian tubuh kita yang paling lemah. Jadi seandainya kayak Mbak Faza ya, punya apa ya contohnya kayak sakit kepala, jadi kadang kepalanya sini suka sakit gitu ya, migren gitu. Sering migren, itu tanpa ada penyebab psikologis biasanya suka kayak gitu. Nah, ketika Mbak Faza ini kena masalah stres atau cemas gitu, nanti yang sakit ya situ kepalanya gitu. Iya kepalanya. Jadi kayak ada juga misalnya kayak orang gini ya, kakinya ankle ya, ankle kakinya itu dulu pernah cedera sakit. Nah, ketika dia stres atau mendapat tekanan, ankle-nya itu tiba-tiba sakit padahal tidak ada kondisi sesuatu yang menekan. Jadi psikosomatis itu adalah menyerang bagian tubuh kita yang paling lemah, yang paling sering sakit. Biasanya itu apa? Itu yang akan kumat ke arah sana. Jadi misalnya ditanya ciri-ciri khususnya apa ya? Biasanya kita bagian tubuh kita yang paling lemah itu yang mana? Itu yang terkena dan sakitnya itu kayak sakit yang biasanya kita derita. Jadi ibaratnya tiap individu ini berbeda-beda gitu ya Bu? Betul sekali, beda-beda satu sama lainnya. Tergantung bagian tubuh mana yang paling sering rentan gitu terkena. Ya betul sekali. Si Bu antara perbedaan gitu ya antara sakit karena psikosomatis dengan sakit yang memang dari fisik gitu, bukan dari psikologis gitu.
Nah, Ada nggak sih Bu perbedaannya? Perbedaannya ya kalau secara kasat mata tidak terlihat kan yang merasakan yang orangnya. Tetapi kalau diperiksa secara fisiologis itu tidak adanya kayak bakteri atau kerusakan atau gangguan secara fisik. Dan itu biasanya dokter yang menentukan itu psikosomatis enggak. Tetapi kadang-kadang gini, kita sendiri bisa menyadari bahwa oh ini kayaknya aku psikosomatis nih. Jadi kita aware dengan diri kita sendiri ketika kita lagi kenapa ya kok aku sakit ya, kayak misalnya mahku kok kumat ya padahal aku makannya tadi ini udah bener. Sudah sarapan, sudah tidak makan sesuatu yang memicu. Oh ternyata aku lagi stres nih. Kenapa stres? Misalnya aku mau ujian tapi aku ngerasa aku belum belajar. Jadi kayak mengganggu secara mahku kok kayaknya mual, kok kayaknya nggak enak. Nah itu kita aware dengan diri sendiri bahwa di balik ini ada apa sih, ada kejadian apa sih yang kira-kira mengganggu saya. Jadi yang paling tahu tentang psikosomatis atau enggak itu diri kita sendiri. Sebenarnya gitu ya? diri kita sendiri, ke dokter itu kan cuma buat membuktikan, membuktikan secara fisik gitu aja. Oh, terkena psikosomatis gitu Bu, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Misalkan saya sakit kepala gitu karena psikosomatis itu gimana? Nah, kebanyakan psikosomatis ini kan disebabkan karena ada rasa tidak mampu, cemas. Nah, itu yang seringkali membuat kita menjadi rentan secara fisik ya, rentan secara fisik. Nah, ketika kita tahu bahwa ini psikosomatis, kita mesti cari apa sih penyebabnya, kenapa saya menjadi cemas, menjadi merasa tidak berdaya seperti ini. Kita cari sumber masalahnya apa. Nah, kalau misalnya sudah ketemu, ya diselesaikan sumber masalahnya. Kan menyelesaikan masalah itu ada dua cara, emosional fokus sama problem fokus. Nah, otomatis kalau misalnya itu masalah tidak diselesaikan secara problemnya, itu kan masih akan terus ada ya. Nah, artinya harus diselesaikan secara masalahnya. Kemudian secara emosi kita juga harus menenangkan diri. Menenangkan diri itu bisa dengan mengubah pola pikir atau mengubah sudut pandang. Mengubah sudut pandang dari yang negatif jadi positif. Kayak misalnya mau ujian aku takut gagal. Nanti kalau nggak lulus gimana? Itu kan negatif ya. Diganti yang positif. Jadi yang penting saat ini saya melakukan yang terbaik. Urusan hasil itu belakangan. Kemudian bisa juga dengan melakukan olah nafas. Olah nafas kan banyak nih di luar-luaran tuh yang dengan metode tarik nafas yang segi 4 itu. Misalnya 5 detik tarik nafas, 5 detik ditahan, dihembuskan 5 detik, terus dikeluarkan lagi 5 detik gitu. Relaksasi gitu ya Bu? Lebih sebenarnya nafas itu bukan relaksasi tetapi lebih menstabilkan, kayak kalau kita stres atau cemas itu kan detak jantung, itu kan meningkat ya, itu mengatur biar dia jadi normal kembali. Oh, biar tubuh tenang gitu ya Bu? Ya kan itu ada otot-otot yang otomatis, ada otot yang tidak otomatis. Kalau kita bisa mengendalikan otot yang tidak otomatis kayak tangan ini kan tidak otomatis, tapi kalau kayak jantung itu kan otot otomatis ya, kita nggak bisa nyuruh diam jantung gitu, nggak bisa kan. Jadi mengendalikannya adalah dengan mengatur nafas. Bisa juga dengan kayak CBT, tapi kalau CBT ini kan harus lebih ke profesional. Jadi yang paling sederhana adalah kita mengetahui penyebab masalah kita, menyelesaikannya. Kemudian adalah dengan mengolah nafas. Mengolah nafas itu kan macam-macam jenisnya, ada yang relaksasi, ada yang yoga, ada yang meditasi, ada yang dengan zikir gitu. Itu kan macam-macam. Jadi mana yang nyaman, yang connect sama kita. Kadang-kadang kita tuh disuruh ayo yoga atau meditasi, ternyata itu nggak cocok, cocoknya sama zikir gitu. Nah, itu ada alternatif lain gitu ya. Alternatif lain gitu yang bisa, yang cocok sama kita.
Berarti intinya kita harus tahu dulu nih sumber masalahnya itu apa, terus Ya. baru kita selesaikan Diselesaikan. dengan cara alternatif gitu, bisa dengan Ya. zikir, meditasi, Ya. yoga gitu. Oke. Gimana sih Bu untuk cara mengelola dampak dari psikosomatis ini? Apakah ada cara itu? Dampaknya kan pasti kan berpengaruh ke pikiran, terus perilaku, sama ke sosial ya. Kalau pikiran kan otomatis dampaknya kan nggak bisa fokus karena mikirin sakitnya ya. Nah, terus gimana caranya biar mengelola, biar kita bisa fokus, bisa mikir? Ya itu masalahnya harus diselesaikan dan mengubah cara pandang. Kalau ke perilaku otomatis kalau orang merasa dirinya sakit, perilaku yang nampak kan kayak orang sakit. Jadi perilakunya kayak misalnya perutnya dipegangi atau merasa aduh aku lemes kayak gitu. Nah, untuk biar perilakunya menjadi normal, ya artinya kita harus mengubah mindset kita bahwa saya ini sehat, saya ini tidak apa-apa. Memang saya ada masalah, saya akan menyelesaikan masalah itu, saya selesaikan sehingga saya akan menjadi lebih nyaman. Nah kalau ke sosial dampaknya apa? Kalau ke sosial kan otomatis orang yang sakit kan nggak mau keluar, ketemu, bermain, atau kadang-kadang jutek. Jadi dia aku dulu sakit, kamu kok ganggu-ganggu gitu ya. Nah otomatis dengan dampak seperti itu kan relasi sosialnya kan kurang bagus. Ya. Semua saling keterkaitan ya, pikiran mempengaruhi perilaku dan akhirnya imbasnya ke sosial gitu. Oke. Cukup sekian podcast kali ini tentang psikosomatis. Sudah banyak penjelasan dari Bu Wen yang sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih Bu Wen atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Oke, jangan lupa untuk teman-teman di rumah untuk subscribe akun YouTube Motiva Consulting, dan juga jangan lupa like, komen, dan share video ini bila dirasa bermanfaat.